Ada benang yang mampu menahan berat seluruh gedung pencakar langit, berayun di atas samudra saat badai, atau mengangkat platform pengeboran dari kedalaman laut. Bagaimana dari sepotong baja dingin, lahir baju besi hidup ini yang tidak punya hak untuk lemah? Mengapa dari lengkungan mikroskopis satu benang bisa bergantung nasib proyek bernilai miliaran? Kita akan menelusuri perjalanan dari tungku yang membara dan mesin berputar raksasa hingga uji ketahanan paling brutal terhadap tarikan dan dingin, di mana ditentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan patah. Tonton sampai akhir. Di sana kalian akan menemukan rahasia yang akan membuat kalian memandang kabel baja biasa dengan cara yang berbeda. Kabel ini digunakan pada derek laut untuk mengangkat modul di platform minyak, dalam pertambangan, untuk pemasangan turbin angin di tengah samudra, dalam pembangunan jembatan dan gedung pencakar langit. Bahan utama untuk membuat kabel super kuat adalah baja karbon paduan tinggi. Tapi bukan sembarang baja, melainkan yang disempurnakan dengan paduan. Ke dalam komposisi ditambahkan kromium, nikel, kadang molibdenum, semuanya tergantung pada tujuan penggunaan kabel. Misalnya, kromium meningkatkan ketahanan terhadap korosi, sedangkan nikel menambah kekuatan dan plastisitas. Campuran seperti ini mengubah logam menjadi baju besi teknik yang sesungguhnya. Dan agar baja ini siap untuk dianyam, pertama-tama disiapkan dalam bentuk kawat. Pada tahap pertama, penggulungan, bilet baja dilewatkan melalui roll, secara bertahap mengurangi diameternya. Kemudian, tiba waktu untuk pengerasan termal. Kawat dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi dan didinginkan secara tiba-tiba untuk memberikan struktur yang dibutuhkan. Proses ini membuat baja menjadi keras sekaligus elastis. Langkah berikutnya, pelapisan. Ini dipilih tergantung pada kondisi operasi, galvanisasi untuk perlindungan dari korosi, atau selubung polimer untuk bekerja di lingkungan yang agresif, misalnya di air laut. Dan bahkan setelah semua prosedur ini masih bukan benang yang siap. Selanjutnya adalah kalibrasi komputer. Setiap kawat diperiksa oleh mesin presisi tinggi. Diukur tidak hanya diameter hingga mikron, tetapi juga lengkungan mikro, tegangan, simetri. Bahkan penyimpangan 10 mm bisa menjadi kritis, karena nanti ribuan benang seperti ini akan berkumpul menjadi satu kabel. Satu segmen lemah menjadi titik potensi putus. Setelah kalibrasi, ketika setiap benang logam telah melalui perlakuan panas dan pemeriksaan, dimulailah salah satu tahap paling spektakuler, penganyaman kabel. Dan tidak, ini bukan sekedar memutar kawat bersama-sama. Ini adalah sistem yang diperhitungkan secara matematis tentang tegangan, sudut, dan interaksi ratusan elemen. Dasar setiap kabel adalah inti, bisa berupa baja atau organik. Justru di sekelilingnya, secara berlapis, diletakkan spiral benang-benang baja. Di setiap lapisan, puluhan bahkan ratusan kawat, dan semuanya saling terjalin dalam urutan yang ketat. Tujuan utama, mendistribusikan beban secara merata sepanjang keseluruhan panjang. Setiap kabel memiliki konfigurasinya sendiri, sudut puntiran, jumlah lapisan. Untuk fleksibilitas, digunakan lebih banyak benang tipis. Untuk kekakuan, lebih sedikit tetapi lebih tebal. Penganyaman terjadi pada mesin berputar raksasa. Mereka berputar perlahan sekaligus menarik benang dari puluhan gulungan. Satu mesin seperti itu dapat merakit kabel sepanjang lebih dari 100 meter. Pada saat yang sama, setiap benang ditarik dengan kekuatan yang ditentukan secara tepat. Sistem otomatis mengatur tegangan ini secara real-time. Jika setidaknya satu benang terpelintir atau terlalu tegang, kabel bisa kehilangan kekuatan. Seluruh penganyaman disertai dengan pemantauan berkelanjutan. Sensor mencatat bahkan getaran, dan jika terjadi kegagalan, mesin otomatis berhenti. Kontrol manusia di sini minimal. Menariknya, beberapa kabel memiliki struktur kombinasi, lapisan luar dengan isolasi polimer atau lapisan tahan ati, dan di dalam urat logam dengan sifat berbeda. Ketika penganyaman selesai, kabel masih belum dianggap siap. Di depan, salah satu tahap paling bertanggung jawab, pengujian dan sertifikasi. Disinilah yang utama terungkap.
Apakah ia akan menahan apa yang ia diciptakan untuk itu? Jenis pemeriksaan pertama, uji putus. Kabel dipasang di antara dua penjepit hidrolik raksasa. Kemudian mulai ditarik perlahan dengan kekuatan yang luar biasa. Kita berbicara tentang ratusan ton beban yang secara bertahap meningkat. Tujuan, menentukan batas kekuatan maksimum. Idealnya, kabel harus menahan 3 atau 5 kali lipat kekuatan lebih besar dari yang harus dibawanya dalam kondisi nyata. Tapi sekedar menahan beban tidak cukup. Masih diperlukan pemeriksaan kelelahan. Kabel berulang kali ditarik dan dikendurkan, meniru siklus kerja yang nyata. Secara terpisah, dilakukan tes puntiran. Kabel dipasang dan dikenai rotasi. Ini penting untuk model yang bekerja dalam gantungan atau di tempat vektor gaya terus berubah. Tahap penting lainnya, uji lingkungan. Kabel direndam dalam air asin, didinginkan hingga minus 40 derajat Celcius, atau sebaliknya, dipanaskan hingga 100 derajat. Beberapa menjalani uji ketahanan terhadap radiasi ultraviolet, bahan kimia, atau bahkan api. Karena dalam kasus derek laut atau tambang, kondisi operasi sangat ekstrim. Dan hanya setelah semua ini, kabel menerima sertifikat tingkat internasional, misalnya dari Lloyd's Register atau DNV-GL. Pada setiap kabel ada nomor individual yang terkait dengan protokol pengujian. Dalam beberapa kasus bahkan ditunjukkan silsilahnya, yaitu dari kombinat metalurgi mana tepatnya berasal baja untuk setiap benang. Ketika kabel telah lulus semua pengujian, ia digulung dalam gulungan besar, 20, 50, bahkan 100 meter, dan ditransportasikan dengan platform khusus. Satu gulungan seperti itu beratnya beberapa ton. Di lokasi kabel dipasang dengan presisi milimeter. Hanya setelah pemeriksaan akhir, kabel dioperasikan, dan ia mulai bekerja di tempat di mana tidak boleh ada kesalahan. Setiap tahun, lebih dari 1 miliar ban baru tercipta di dunia, dan jumlah yang sama berakhir di tempat pembuangan sampah. Bayangkan saja, hanya di Amerika Serikat, lebih dari 250 juta ban didaur ulang setiap tahunnya, menyelamatkan planet dari gunungan sampah. Tapi kemana perginya cincin-cincin hitam ini setelah menempuh ribuan mil? Mereka tidak lenyap begitu saja. Mereka melewati api, baja, dan mesin penghancur untuk terlahir kembali. Dan yang paling menarik, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita setiap hari berjalan di atas kehidupan kedua mereka. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena di sana saya akan mengungkap rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang ban biasa. Oleh karena itu, hari ini kita akan pergi ke pemakaman ban mobil. Lahan berhektar-hektar yang dipenuhi gunungan cincin karet hitam. Mereka adalah para veteran jalanan yang sunyi, yang telah menempuh ribuan mil, dan kini terbaring di sini, seolah tak lagi dibutuhkan. Tapi ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Ini hanyalah awal dari reinkarnasi mereka yang luar biasa. Kita akan menelusuri bagaimana potongan-potongan karet yang usang dan kotor ini melewati serangkaian ujian brutal namun berteknologi tinggi untuk terlahir kembali menjadi jantung yang lembut dari sebuah stadion olahraga modern. Orang Amerika telah belajar memberikan kehidupan kedua bagi sebagian ban. Tingkat daur ulang ban bekas di AS saat ini lebih dari 85%. Ini berarti lebih dari 250 juta ban setiap tahunnya lolos dari tempat pembuangan sampah dan dikirim untuk dilahirkan kembali. Sebagian dibakar sebagai bahan bakar berefisiensi tinggi, sebagian digunakan dalam konstruksi sipil, tetapi jumlah yang signifikan dan terus bertambah diubah menjadi remah karet. Di pemakaman ban ini beroperasi sebuah mesin yang mirip T-Rex baja. Ini adalah mesin penghancur industri, shredder. Sebuah loader raksasa mengambil segenggam penuh ban bekas dan melemparkannya ke dalam mulut baja mesin ini. Di dalamnya, dengan derit yang memekakan telinga, berputar dua poros masif dengan kait-kait tebal dan tajam.
Mereka mencengkeram ban dengan kekuatan tanpa ampun dan dengan retakan yang luar biasa merobeknya menjadi serpihan-serpihan. Di dalam setiap ban, terdapat kawat baja steel cord, kerangka kuat dari kawat baja. Selama proses perobekan, kawat ini terlepas, berubah menjadi jaring-jaring berkilauan dari benang baja, bercampur dengan potongan karet. Campuran kacau antara karet dan baja ini bergerak lebih jauh di atas ban berjalan. Dan disinilah magnet industri raksasa yang kuat dan berputar di atas aliran material yang hancur ini ikut bermain. Ia seperti magnet kulkas tetapi jutaan kali lebih kuat menarik semua benang baja dari massa karet. Dengan derit dan dentang, kawat baja menempel pada magnet dan dijatuhkan ke dalam wadah terpisah. Baja ini kemudian akan dikirim untuk dilebur kembali, sementara karet kita yang sudah bersih melanjutkan perjalanannya. Tapi ukurannya masih terlalu besar. Pemberhentian berikutnya, granulator. Selama proses ini, satu komponen ban lainnya terlepas, kawat tekstil, textile cord. Ini adalah serat nilon atau polyester yang memberikan kekuatan tambahan pada ban. Serat-serat ringan dan halus ini perlu dihilangkan. Untuk itu, butiran karet melewati sistem saringan bergetar dan separator udara. Aliran udara yang kuat secara harfiah meniup habis serat tekstil yang ringan, hanya menyisakan butiran karet yang bersih dan berat. Sekarang kita memiliki material yang bersih, tetapi masih cukup besar. Untuk menjadi lapisan stadion, ia perlu diubah menjadi remah. Untuk itu, butiran-butiran tersebut dikirim untuk penghancuran akhir, seringkali ke dalam apa yang disebut penggilingan cracker mills. Sebagai hasil dari proses ini, kita akhirnya mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari semuanya, remah karet, rubber crumb. Ini adalah massa yang homogen dan gembur, mirip kaviar hitam atau pasir kasar, di mana ukuran setiap partikelnya hanya beberapa milimeter. Remah ini diayak dengan cermat untuk memastikan keseragaman ukuran yang sempurna, dan dikemas dalam karung-karung raksasa masing-masing seberat 1 ton. Perjalanannya dari ban kotor menjadi bahan baku bersih berteknologi tinggi telah selesai. Dan sekarang, mari kita pindah ke tempat di mana remah hitam ini akan menemukan panggilan sejatinya, pembangunan stadion baru. Para pekerja menggelar gulungan-gulungan besar rumput sintetis di atas dasar kerikil yang telah diratakan dengan sempurna. Tetapi saat ini, rumput itu terlihat kusam dan tak bernyawa, menempel rata di dasar. Agar bisa berdiri tegak dan terlihat seperti rumput asli, mereka membutuhkan penyangga. Dan disinilah sebuah mesin khusus masuk ke lapangan, mirip dengan penyebar pupuk besar. Dimulailah proses yang disebut pengisian atau infill. Pertama, mesin secara merata menyebarkan lapisan pasir kuarsa halus yang bulat di seluruh lapangan. Pasir ini berat dan mengendap di dasar karpet, berfungsi sebagai pemberat agar rumput tidak bergeser. Dan setelah pasir, pahlawan utama kita ditaburkan di lapangan, remah karet hitam. Mesin tersebut juga menyebarkannya secara merata di seluruh permukaan. Dan disinilah transformasi utama terjadi. Ini seperti berlari di atas miliaran trampolin kecil. Hal ini secara drastis mengurangi beban pada sendi para atlet dan membuat jatuh menjadi jauh lebih aman. Sentuhan terakhir adalah menyisir lapangan. Sebuah mesin khusus dengan sikat raksasa berjalan di atas rumput dengan cermat mencampur pasir dan remah karet serta menyisirnya ke dalam hingga ke dasar, membuat setiap helai rumput berdiri tegak lurus sempurna. Dan kini ketika pekerjaan selesai, di hadapan kita terhampar lapangan yang hijau sempurna, kenyal, dan aman.
Dan mungkin tidak ada satupun pemain yang berlari di atasnya yang menyadari bahwa di bawah kaki mereka terbaring jutaan partikel dari ban mobil bekas. Untuk membuat satu lapangan sepak bola Amerika atau sepak bola standar, dibutuhkan rata-rata antara 20.000 hingga 40.000 ban mobil bekas. Coba pikirkan, satu lapangan saja sudah memakan habis segunung sampah karet. Dan ada berapa banyak lapangan seperti itu di negara ini? Saat ini, di AS terdapat lebih dari 13.000 lapangan dengan rumput sintetis. Di sekolah, perguruan tinggi, taman, dan arena profesional. Dan sekarang, matematika sederhana. Jika kita mengambil angka minimum 20.000 ban per lapangan, maka hasilnya adalah lebih dari 260 juta ban bekas telah menemukan rumah baru mereka hanya di lapisan lapangan olahraga di seluruh negeri. Rumput alami adalah sesuatu yang sangat rewel. Ia perlu dipotong, disiram, dipupuk, dan diberi waktu istirahat secara teratur. Rata-rata, lapangan alami hanya bisa menahan tidak lebih dari 20 jam permainan per minggu. Dan lapangan dengan rumput sintetis, ia bisa digunakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik saat hujan maupun panas. Dan sekarang tentang air. Satu lapangan rumput sintetis dapat menghemat antara hampir 2 juta hingga hampir 4 juta liter air setiap tahunnya. Itu adalah jumlah air yang digunakan oleh sebuah keluarga rata-rata selama beberapa tahun. Tambahkan penghematan untuk pupuk dan pekerjaan mesin pemotong rumput dan keuntungannya menjadi jelas. Di dalam tungku raksasa lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih. Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur, bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti. Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasagna industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien Tungku Tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa.
mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan, membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari 2 cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran. Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari tungku tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin, melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba. Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti, dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, ke berat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati.
Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Bayangkan sebuah gas yang mampu mengubah jalannya sejarah. Gas ini dapat mendisinfeksi air, menciptakan plastik yang tanpanya kehidupan modern tak terbayangkan, dan pada saat yang sama menjadi senjata mematikan. Ini adalah klorin. Setiap tahun di Amerika Serikat diproduksi lebih dari 12 juta ton, seberat 120 kapal induk Gerald Ford. Tapi rahasia sebenarnya bukan pada angka. Rahasia tersembunyi dalam teknologi itu sendiri. Bagaimana dari air garam sederhana dengan bantuan listrik lahir sekaligus 3 produk yang menopang seluruh industri. Tonton dengan saksama. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui fakta yang akan mengubah selamanya pemahaman Anda tentang fondasi tak terlihat peradaban modern ini. Amerika Serikat adalah salah satu produsen klorin terbesar di dunia. Setiap tahun, pabrik-pabrik di negara ini memproduksi lebih dari 12 juta ton gas ini. Angka ini benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, berat kapal induk Gerald Ford, kapal perang terberat di dunia, ini sekitar 100.000 ton. Ini berarti bahwa dalam setahun, industri Amerika memproduksi klorin sebanyak berat 120 kapal induk seperti itu. Semuanya dimulai bukan di laboratorium, melainkan jauh di bawah tanah. Bahan utama untuk resep kita adalah garam batu biasa atau natrium klorida. Garam ini baik ditambang di tambang atau yang jauh lebih efisien dipompa dari bawah tanah. Air dipompa ke dalam deposit garam bawah tanah yang dalam. Air melarutkan garam, membentuk larutan garam jenuh yang disebut air garam. Dan inilah larutan garam pekat inilah yang menjadi bahan baku kita. Tapi larutan ini masih kotor, di dalamnya penuh kotoran, kalsium, magnesium, dan mineral lainnya. Oleh karena itu, sebelum pertunjukan utama dimulai, air garam menjalani pemurnian menyeluruh. Larutan ini dilewatkan melalui serangkaian tangki, di mana dengan bantuan bahan kimia, semua kotoran diendapkan dan disaring darinya. Pada keluaran, kita mendapatkan larutan yang sempurna bersih, transparan, dan sangat asin, siap untuk tahap utama, elektrolisis. Ini adalah elektroliser atau sel. Disinilah semua keajaiban akan terjadi, atau lebih tepatnya, semua kimia. Mari kita bayangkan satu elektroliser seperti itu. Pada dasarnya, ini adalah kotak di mana larutan garam murni kita dituangkan. Dan ke dalam larutan ini dicelupkan 2 elektroda, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Dan sekarang, ke elektroda ini dialirkan arus listrik searah dengan kekuatan yang sangat besar. Dan disinilah pemisahan dimulai. Molekul garam dalam air terurai menjadi ion natrium bermuatan positif dan ion klorin bermuatan negatif. Dan medan listrik memaksa mereka bergerak. Ion natrium positif, seperti magnet, tertarik ke katoda negatif, dan ion klorin negatif ke anoda positif.
Dua atom klorin yang kehilangan muatannya segera bergabung membentuk molekul klorin gas. Miliaran molekul ini berkumpul bersama dan di permukaan anoda mulai muncul gelembung kecil gas kuning kehijauan. Inilah klorin kita. Sumber daya utama untuk produksi klorin adalah energi listrik. Industri klor-alkali adalah salah satu konsumen energi listrik terbesar di Amerika Serikat. Untuk memproduksi 1 ton klorin, diperlukan sekitar 2.500 kWh energi listrik. Sekarang, kalikan ini dengan 12 juta ton per tahun. Ternyata, industri ini setiap tahun mengkonsumsi sekitar 30 miliar kWh. Ini lebih banyak dari konsumsi energi listrik tahunan negara bagian utuh seperti Vermont atau Wyoming. Tapi mereka tidak berubah menjadi natrium logam. Sebaliknya, arus listrik memecah molekul air yang ada dalam larutan menjadi hidrogen dan ion hidroksida. Pada katoda, dilepaskan gelembung hidrogen murni. Ini adalah produk sampingan pertama kita. Dan ion hidroksida yang tersisa dalam larutan bergabung dengan ion natrium kita membentuk natrium hidroksida atau soda kaustik. Ini adalah produk sampingan kedua kita yang sangat berharga. Tapi di sini muncul masalah besar. Kita baru saja mendapatkan 3 zat, klorin, hidrogen, dan soda kaustik. Dan mereka tidak boleh dicampur dalam keadaan apapun. Klorin dan hidrogen bersama-sama membentuk campuran yang mudah meledak. Dan klorin dan soda kaustik bereaksi membentuk pemutih yang sama sekali tidak kita butuhkan. Membran ini terbuat dari polimer khusus, seperti penjaga keamanan di klub malam. Membran ini melewatkan ion natrium positif, memungkinkan mereka lewat ke katoda, tetapi memblokir ion klorin negatif, tidak membiarkan mereka masuk ke ruang katoda. Dengan cara ini, klorin lahir dan terkumpul di satu bagian sel, sedangkan hidrogen dan soda kaustik di bagian lain. Sekarang, kita perlu mengumpulkan panen kita. Dari ruang anoda terus-menerus dipompa gas basah, panas, kuning kehijauan. Pertama-tama, perlu didinginkan, kemudian perlu dikeringkan. Klorin sangat agresif, terutama dalam keadaan basah. Ia mengkorosi hampir segalanya. Tapi ada satu zat yang tidak ia sentuh, asam sulfat pekat. Gas ini dikompresi di bawah tekanan besar, dan pada saat yang sama didinginkan. Di bawah serangan ganda ini, gas berubah menjadi cairan transparan kuning ember yang mirip minyak. Klorin cair ini jauh lebih mudah untuk diangkut dan disimpan. Cairan ini dituangkan ke dalam tangki baja berdinding tebal khusus atau gerbong kereta api. Setiap langkah dari proses ini terjadi dalam kondisi kedap udara mutlak, karena kebocoran gas ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan produk sampingan kita? Mereka tidak kalah penting. Hidrogen yang kita peroleh dikumpulkan, dimurnikan, dan digunakan baik sebagai bahan bakal untuk pabrik itu sendiri atau dijual. Dan larutan soda kaustik yang terbentuk dipompa keluar, dikonsentrasi, dan dijual. Dan begitulah, dari air garam sederhana, dengan melewatkan sejumlah besar listrik melaluinya, manusia belajar mendapatkan sekaligus 3 zat yang sangat penting yang merupakan fondasi untuk ribuan produk lainnya. Dan sekarang, mari kita lihat kemana semua klorin dalam jumlah besar ini pergi. Anda mungkin berpikir bahwa semua digunakan untuk mendisinfeksi kolam renang, tapi ini hanya setetes di lautan. Sebenarnya, kurang dari 5% dari semua klorin digunakan untuk desinfeksi air. Lalu, kemana 95% sisanya pergi? Klorin adalah blok bangunan kunci untuk produk lain. Sekitar 40% dari semua klorin digunakan untuk produksi plastik universal ini. Jendela vinil di rumah Anda, pipa air, infus medis,
kartu kredit di dompet Anda, semua ini lahir berkat klorin. Sekitar 40% lagi digunakan untuk menciptakan ribuan senyawa organik dan anorganik lainnya. Farmasi, pelarut, refrigeran, herbisida, insektisida, daftarnya tak terbatas. Dan klorin juga merupakan komponen kunci untuk pemutihan kertas, memberikannya warna putih bersih itu. Dan akhirnya, tentang produk sampingan yang sebenarnya tidak kalah penting. Kita ingat bahwa untuk setiap ton klorin, kita mendapatkan sekitar 1.100 kg soda kaustik. Ini berarti bahwa setiap tahun, industri Amerika memproduksi lebih dari 13 juta ton alkali penting ini. Ini membuat produksi klor alkali menjadi bisnis yang sempurna seimbang. Setiap tahun, jutaan bagian, ton paduan logam, dan berjam-jam perhitungan presisi tinggi berkumpul menjadi satu simfoni mematikan. Roket ini bukan sekedar logam, ini adalah otak bergerak, mesin, dan kematian terprogram yang terbang lebih dari 1.600 km sambil bersembunyi dari radar. Bagaimana dari ratusan bagian logam lahir sebuah misteri yang mampu mengubah jalannya pertempuran? Tetaplah sampai akhir, saya akan mengungkap satu rahasia produksi yang hanya sedikit orang tahu. Ingin tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Bayangkan, laser, pengepresan, robot yang mengelas bagian di ruang bersih dengan toleransi 1/1000 mm. Semua ini demi satu penerbangan. Mendesain roket Tomahawk adalah simfoni formula dan perhitungan. Insinyur tidak sekedar menggambar badan roket, mereka memecahkan persamaan yang harus memungkinkannya menembus udara dengan akurasi hingga sentimeter. Setiap permukaan dan lengkungan dihitung dalam sistem desain berbantuan komputer dan melalui pemodelan aerodinamis. Tujuannya adalah menciptakan badan yang akan terbang lebih dari 1.600 km, tetap hampir tidak terlihat dan stabil pada ketinggian 30 atau 50 meter di atas tanah. Dalam simulasi digital diuji kekuatan angin, hambatan pada kecepatan 880 km per jam, dan pengaruh hujan. Satu kesalahan, dan alih-alih serangan tepat sasaran, roket akan mengenai gudang di pinggiran. Bagian badan, elektronik, isian, semuanya muat dalam panjang hampir 6 meter dan diameter setengah meter. Ini seni sejati, mengemas kematian dengan keanggunan seperti itu. Hanya setelah puluhan pengujian virtual, roket masuk ke fase produksi. Setelah tahap perhitungan, gambar teknis ditransfer ke dunia nyata, ke pabrik dengan peralatan presisi tinggi. Di sini tidak boleh ada retakan atau mikron berlebih. Badan roket dengan panjang lebih dari 5,5 meter dirakit dari bagian-bagian yang dibuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi, kadang dengan penambahan titanium. Ini adalah silinder yang diperhitungkan secara aerodinamis, yang harus menahan beban berlebih, getaran, dan perubahan suhu. Bahan baku dipotong dengan laser atau mesin pancaran air dengan toleransi hingga 1/1000 mm. Kemudian pengepresan. Mesin hidrolik besar membengkokkan logam seperti kain. Pengelasan dilakukan dalam lingkungan gas inert, sering dengan lengan robotik, untuk menghindari inklusi oksigen sekecil apapun. Teknologi setiap jam memeriksa sambungan dengan ultrasonik dan menerapkan lapisan anti korosi khusus. Bahkan tulisan Tomahawk tidak diterapkan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda versi dan sejarah roket. Untuk roket jelajah digunakan mesin turbojet kompak Williams F-107, mirip dengan mesin pesawat kecil, tetapi disesuaikan untuk manuver tinggi. Bilah turbin dibuat dari paduan nikel dalam bentuk yang lebih mirip patung daripada bagian teknis.
dicetak dengan metode pengecoran presisi, kemudian dipoles hingga mengkilap seperti cermin, agar tidak memberi hambatan berlebih pada udara. Kompresor dan ruang bakar adalah mosaik kompleks dari puluhan elemen. Setiap bagian diperiksa kekedapannya, karena kebocoran mikro apapun dan roket tidak akan lepas landas. Nozzle dibuat dari paduan tahan panas yang mampu menahan suhu api tanpa deformasi. Perakitan mesin terjadi di zona bersih seperti laboratorium. Pekerja dalam pakaian steril, suhu dan kelembapan stabil. Setelah perakitan, setiap mesin menjalani peluncuran individual di ruang uji. Mesin mensimulasikan penerbangan nyata, tetapi bukan di langit, melainkan di meja beton dengan sensor. Tes berlangsung berjam-jam, memeriksa stabilitas putaran, suhu, konsumsi bahan bakar, dan bahkan kebisingan, karena volume dapat mengungkap posisi roket. Dan hanya ketika mesin telah menyanyikan lagunya, mesin itu dipasang ke dalam badan Tomahawk, seolah menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Ketika badan siap dan mesin terpasang, roket belum siap terbang. Dia belum tahu apa-apa. Dia harus diajarkan. Di dalam adalah otak sejati, simpul mikroprosesor, sensor, antena, dan blok memori. Tetapi segera setelah menerima sinyal daya pertama, di dalamnya terbangun diri mesin. Navigasinya adalah seluruh ensemble sistem. Sensor inersia menjaga jalur bahkan jika sinyal hilang. Koreksi GPS membantu tidak menyimpang dari rute. Tetapi yang utama adalah kemampuannya untuk melihat. Kamera khusus menganalisis relief medan, membandingkan setiap bukit atau jembatan dengan peta yang tertanam dalam memori. Jika di bawahnya hutan dan seharusnya ada ladang, dia tahu ada yang salah. Dia membuat keputusan. Sistem kontrol seperti jaringan saraf, fleksibel dan tanpa kesalahan. Stabilisator dan kemudi kecil bertanggung jawab untuk setiap kemiringan dan perubahan ketinggian. Dan akhirnya yang paling penting, apa yang mengubah roket dari kreasi teknik menjadi senjata? Hulu ledaknya. Terlihat sederhana, silinder tersembunyi di badan. Tetapi di dalamnya bahan peledak yang mampu menembus beton dan menghancurkan peralatan. Dibuat secara terpisah dalam kondisi sterilitas absolut. Tidak ada percikan api. Ini adalah pekerjaan di mana kesalahan tidak diperbaiki, tidak diizinkan. Sebelum perakitan akhir, setiap komponen menjalani pemeriksaan, ronsen, tes getaran, diagnostik elektronik, kemudian perakitan. Diam-diam, selangkah demi selangkah, seolah seseorang tidak merakit senjata, tetapi jam antik yang harus berbunyi hanya sekali. Dan ketika semua terhubung, roket diam-diam berbaring di kontainer. Tidak bercahaya, tidak berkedip, hanya menunggu. Penerbangannya masih di depan, tetapi dia sudah siap. Sumber baja daur ulang terbesar di dunia tidak lahir di tambang yang dalam, melainkan di kota-kota yang ramai. Mereka menyebutnya gerbang kedua untuk mobil. Ini adalah daur ulang otomotif, industri yang mengubah kuburan mobil menjadi tambang baja paling efisien di zaman modern. Hanya di Amerika Serikat, setiap tahun lebih dari 12 juta mobil menghilang dari jalan untuk memulai perjalanan yang luar biasa. Ini bukan cerita tentang kematian logam. Ini adalah cerita tentang keabadiannya. Bagaimana baja yang telah habis masa pakainya melewati api dan neraka mekanis untuk terlahir kembali. Dan rahasia luar biasa apa yang disimpan oleh setiap mobil tua yang bahkan tidak disadari oleh mantan pemiliknya. Jawabannya akan mengejutkan Anda. Di balik setiap mobil yang berkarat di pinggir jalan tersembunyi, industri kolosal senilai 60 miliar dolar. Ini adalah dunia di mana jutaan mobil tua tidak mati, tetapi hanya berubah bentuk. Proses ini memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang dan memberikan pukulan kuat pada biaya metalurgi tradisional.
Jika biji besi adalah tambang alami yang dapat habis dan mahal, maka mobil yang sudah tidak terpakai adalah tambang buatan manusia yang hampir tak terbatas. Setiap siklus daur ulang menghemat hingga 74% energi dibandingkan dengan penambangan biji baru yang sangat sulit dari dalam tanah. Ini cukup untuk memasok listrik ke kota kecil selama 1 tahun penuh. Rata-rata hingga 75% berat setiap mobil, dari baja dan aluminium hingga kaca dan plastik, dapat dipulihkan dan dikembalikan ke layanan. Hasilnya, ratusan juta ton material terlahir kembali setiap tahun, melanjutkan perjalanan mereka dalam bentuk gedung pencakar langit, peralatan rumah tangga, dan bahkan bodi mobil generasi baru yang mengkilap. Ketika sebuah mobil mencapai akhir perjalanan hidupnya, ceritanya tidak berakhir, tetapi baru dimulai. Mobil dibawa ke zona penerimaan pabrik daur ulang, semacam purgatorium untuk mobil. Di sini, teknisi seperti ahli patologi memeriksa setiap pasien dengan cermat. Mereka mencatat nomor identifikasi, tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kondisi umum. Setiap mobil difoto, diberi kode pelacakan unik, dan semua data dimuat ke sistem digital yang akan memantau nasibnya di setiap tahap. Perhatian khusus diberikan pada komponen yang masih bisa melayani umat manusia, mesin, transmisi, generator, dan elemen elektronik. Organ ini diekstrak dengan hati-hati untuk mengisi pasar suku cadang mobil bekas senilai miliaran dolar. Mengejutkan, di Amerika Serikat, berkat sistem yang luar biasa teratur, lebih dari 95% mobil yang dihapuskan melalui proses ini. Ini menjadikan mobil sebagai produk konsumen yang paling banyak didaur ulang di dunia, lebih efisien daripada daur ulang kertas atau kaca. Setelah penerimaan, mobil dipindahkan ke zona detoksifikasi. Langkah pertama dan paling penting adalah menetralisir ancaman tersembunyi. Dari bawah kap mesin, segera dikeluarkan aki asam timbal. Tingkat daur ulangnya mencapai angka hampir sempurna, yaitu 98%. Blok litium-ion dari mobil hybrid dan listrik memerlukan prosedur yang lebih ketat dan dikirim ke fasilitas khusus di mana mereka dibongkar hampir secara manual. Baru setelah itu, mobil yang sudah tidak ada listriknya diangkat ke platform untuk pengeringan penuh. Instalasi khusus seperti jarum suntik raksasa menusuk tangki dan pipa, memompa semua cairan, sisa bensin, oli mesin dan transmisi, refrigeran dari sistem pendingin udara. Dalam mobil yang dihapuskan, masih terkandung beberapa puluh liter zat yang mudah terbakar dan beracun. Yang menarik, di sini tidak ada yang terbuang. Sebagian besar cairan yang diekstrak setelah filtrasi digunakan untuk mengisi bahan bakar peralatan di pabrik itu sendiri, menciptakan siklus energi yang hampir tertutup. Begitu semua cairan dikeringkan, mobil berubah menjadi kerangka baja tanpa nyawa, dan pembongkaran anatomisnya dimulai. Roda dilepas terlebih dahulu. Ban lama yang akan terurai selama berabad-abad di tempat pembuangan sampah dikirim untuk dihancurkan menjadi remah karet untuk aspal dan permukaan taman bermain anak yang aman. Velg baja dan aluminium segera pergi untuk peleburan ulang. Selanjutnya giliran kaca. Robot khusus dengan pemotong berlian memotong kaca depan dan samping. Kemudian pintu dilepas, rangka baja dipotong. Sementara isian yang rumit, motor listrik, speaker, dan kilometer kabel dibongkar secara terpisah untuk mengekstrak tembaga berharga. Berikutnya adalah interior, kursi, panel instrumen, karpet. Akhirnya tiba klimaksnya, ekstraksi jantung dan jiwa mobil. Mesin dan transmisi, unit terberat dan paling berharga, dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan derek. Beberapa di antaranya, jutawan sejati, akan dipulihkan dan dijual. Yang lain akan dibongkar hingga baut terakhir untuk mengekstrak logam mulia dari catalytic converter, platinum, palladium, dan rhodium. Sebelum mobil memasuki babak terakhir hidupnya, ia menunggu prosedur yang kasar tetapi diperlukan. Semua yang tidak perlu dirobek darinya. Lengan mekanis besar dengan gunting hidrolik yang mampu memotong balok baja, dengan kekuatan puluhan ton,
merobek sisa-sisa pintu, mencabut sistem knalpot dari akarnya, dan meremukan radiator seperti gelas kertas. Bumper plastik, sisa pelapis, dan busa dibuang ke samping. Tahap ini bertindak sebagai filter kasar, menghilangkan semua yang dapat mencemari baja murni. Setelah beberapa menit pembersihan yang brutal namun efektif, yang tersisa dari mobil hanyalah esensi murninya, cangkang baja yang rapi. Sekarang, ia dikirim ke mesin pres hidrolik. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari 150 hingga 200 ton, ini seperti jika paus biru menginjak mobil. Struktur dikompresi menjadi blok logam kompak yang volumenya hanya 1/10 dari yang asli. Begitu rangka ditekan, bal baja padat yang menyerupai kubus gula raksasa diumpankan ke mulut monster sejati, pencacah berperforma tinggi. Ini adalah jantung mekanis dari seluruh lini. Di dalam ruangnya, rol baja besar dengan gigi dari baja yang dikeraskan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan auman yang memepakkan telinga yang mengguncang tanah, mereka menangkap blok yang ditekan dan merobeknya berkeping-keping. Dalam hitungan detik, mobil yang dulunya menempati seluruh tempat parkir berubah menjadi aliran fragmen besi tua yang seragam seukuran kepalan tangan. Pencacah industri modern dapat memproses hingga 150 ton baja per jam. Ini ratusan mobil setiap hari. Setelah penghancuran, campuran logam dan non-logam ini bergerak di sepanjang jalur penyortiran. Magnet kuat yang tergantung di atas konveyor menangkap semua baja dari aliran, sementara arus eddy yang menciptakan medan gaya tak terlihat membuang aluminium dan tembaga yang lebih ringan ke samping. Apa yang dulunya adalah rangka mobil, sekarang dalam bentuk briket baja murni, dimasukkan ke dalam tungku busur listrik. Di sini mereka menunggu kelahiran kembali dalam api. Elektroda grafit raksasa turun ke dalam massa logam dan melepaskan arus puluhan ribu ampere, menciptakan busur yang menyilaukan seperti petir buatan. Dalam hitungan menit, suhu di dalam naik di atas 1600 derajat Celcius, mengubah besi tua padat menjadi aliran baja cair yang bergelora. Ke dalam lautan api ini ditambahkan kapur dan flux yang, seperti spons kimia, menyerap semua kotoran yang tersisa, membentuk lapisan terak di permukaan. Dari masa kacau suku cadang mobil tua, lahirlah lautan baja cair murni yang berkilauan. Aliran api ini segera diarahkan ke jalur pengecoran kontinu, di mana ia mengalir ke dalam cetakan yang didinginkan air, mengeras, dan membentuk bilet panjang yang menyala. Pada saat mereka meninggalkan tungku, bilet baja yang menyala merah bergegas ke pabrik penggulungan panas. Di sini, puluhan rol besar berputar dengan kecepatan tinggi, terus menekan dan meregangkannya, memberikan bentuk baru, baik itu lembaran untuk mobil masa depan atau tulangan untuk gedung pencakar langit. Baja yang baru digulung perlu didinginkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang terkontrol. Nosel semprot menyelimuti permukaannya dengan kabut putih, dengan cepat menurunkan suhu. Begitu baja mendingin, setiap gulungan menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Sensor ultrasonik memindainya untuk mencari retakan internal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Dari kilau api hingga kekuatan stabil, begitulah baja terlahir kembali. Setiap mobil yang dihapuskan memberi makan industri senilai miliaran dolar, membuktikan bahwa daur ulang bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga pilar tersembunyi dari ekonomi modern. Dan rahasia yang kita bicarakan di awal itu sederhana. Di setiap mobil baru, di setiap gedung pencakar langit, di setiap jembatan, hidup bagian dari mobil yang pernah berjalan di jalan kita. Logam tidak mati, ia hanya menunggu waktunya untuk kembali. Setiap tahun, umat manusia membuang lebih dari 50 miliar baterai. Ini cukup untuk membangun menara hingga ke bulan. Ini adalah gunung-gunung logam beracun dan bahan kimia yang bisa menjadi bahan baku untuk kehidupan baru, bukannya meracuni planet. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya dengan semua sumber energi ini? Di mana mereka berakhir setelah daya hilang dari ponsel, laptop, atau mobil listrik Anda?
Di balik pintu yang tak mencolok dari titik pengumpulan biasa, tersembunyi seluruh industri masa depan. Ini adalah dunia penghancur raksasa yang menggiling logam menjadi debu, pemisah magnetik yang memilah yang tak terlihat, dan tungku dengan suhu mencapai 1650 derajat Celcius, lebih panas dari kawah gunung berapi. Dan yang paling menarik, di akhir video ini Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan litium yang dulu hidup di baterai Anda, dan mengapa proses ini disebut penambangan perkotaan, harta karun abad ke-21. Perjalanan menuju kelahiran kembali tidak dimulai di pabrik, melainkan di tangan kita. Pengumpulan baterai bekas adalah operasi logistik raksasa yang mencakup seluruh negeri. Individu menyerahkan baterai kecil dari ponsel dan laptop ke kotak khusus yang dipasang di toko elektronik dan supermarket. Bengkel mobil, seperti rumah sakit untuk kendaraan, mengekstrak blok baterai masif seberat ratusan kilogram dari mobil listrik. Perusahaan industri yang menggunakan mesin berat menyerahkan sumber daya mereka yang habis dalam hitungan ton. Ini seperti ribuan sungai kecil yang mengalir menjadi satu sungai besar. Baterai lama dari pabrik dan bengkel dikirim dengan truk berlapis baja ke pusat pengumpulan regional. Menariknya, kontainer pengumpulan pintar modern dilengkapi sensor yang melacak level pengisian secara real-time. Ketika kontainer hampir penuh, ia otomatis mengirim sinyal ke perusahaan logistik yang merencanakan rute pengangkutan. Ketika gunung baterai terkumpul tiba di pabrik penyortiran, dimulailah salah satu tahap yang paling kompleks dan bertanggung jawab. Baterai hadir dalam puluhan jenis berbeda. Lithium ion seperti di smartphone Anda, nickel metal hydride dari mainan lama, lead acid dari mobil. Mencampurnya saat daur ulang seperti mencampur pasir dengan gula. Di titik penerimaan kecil, pekerja seperti perhiasan menyortir baterai secara manual berdasarkan label dan penampilan luar. Tapi di fasilitas besar, teknologi masuk ke permainan. Baterai bergerak di sabuk konveyor di bawah pengawasan kecerdasan buatan. Sistem computer vision yang dilengkapi scanner sinar X dan spektroskopi menentukan komposisi kimia setiap baterai dalam pecahan detik. Manipulator robotik dengan kecepatan kilat mengambil jenis yang diperlukan dari aliran dan mendistribusikannya ke kontainer berbeda. Meskipun ada otomatisasi, kontrol manusia tetap tak tergantikan. Operator, seperti pengontrol lalu lintas udara, memantau kerja mesin dan ikut campur dalam kasus kompleks. Jika baterai memiliki casing rusak atau tidak ada label, hanya manusia yang bisa membuat keputusan yang tepat. Ini terutama berlaku untuk baterai mobil listrik yang sangat besar. Blok raksasa ini yang beratnya hingga setengah ton dibongkar menjadi modul yang lebih kecil dengan bantuan robot khusus, tetapi penyortiran akhir sel sering dilakukan secara manual. Ini adalah pekerjaan teliti dan berbahaya yang membutuhkan konsentrasi maksimal. Pada akhirnya, setiap baterai yang disortir dengan benar bukan hanya sepotong logam. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan elemen tanah jarang berharga seperti kobalt dan litium ke ekonomi dan mengurangi kerusakan kolosal yang disebabkan oleh penambangan primer mereka. Setelah penyortiran, baterai dikirim ke eksekusi mereka, ke bagian penghancuran. Mereka jatuh ke rahang baja penghancur raksasa. Ini adalah monster industri sejati, yang bilahnya dari baja yang dikeraskan mampu menggiling bahkan casing lapis baja baterai mobil listrik. Di dalam ruang yang dilindungi, terjadi kekacauan logam yang sesungguhnya, raungan yang memekakan telinga, gerinda dan derak. Baterai benar-benar robek menjadi potongan kecil. Tapi proses ini sangat berbahaya. Energi apapun yang tersisa di baterai bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk menghindari ini, para insinyur mengembangkan beberapa solusi jenius. Sebelum penghancuran,
baterai sering mengalami pembekuan kriogenik dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat. Ini tidak hanya membuat logam lebih rapuh, tetapi juga sepenuhnya menetralkan aktivitas kimia apapun. Beberapa penghancur bekerja di ruang kedap udara yang diisi dengan gas inert untuk menghilangkan kontak dengan oksigen. Potongan yang dihancurkan melewati sistem pemisah magnetik yang dengan presisi luar biasa menarik baja, nikel, dan kobalt dari aliran. Tapi yang paling berharga adalah bubuk hitam halus yang mengendap di kolektor debu khusus. Ini dikenal sebagai massa hitam. Disinilah, dalam debu yang tampak tidak menarik ini, tersembunyi harta sejati abad ke-21, litium, kobalt, mangan, dan grafit. Sisa plastik dan jejak elektrolit dicuci dengan larutan khusus. Para insinyur di kabin berlapis baja memantau proses melalui kaca tebal, mengontrol suhu dan tekanan. Jika baterai tetap meledak, sistem langsung memadamkan kilatan dan proses tidak berhenti sedetik pun. Setelah massa hitam berharga diekstrak dari kekacauan baterai yang dihancurkan, dimulailah alkimia sejati. Logam yang tampak terkunci selamanya di baterai lama diekstrak menggunakan dua metode utama, hidrometalurgi dan pirometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses yang mirip dengan menyiapkan sup kimia yang kompleks. Massa hitam direndam dalam reaktor besar yang diisi dengan larutan asam, biasanya asam sulfat atau klorida. Dengan pengadukan dan pemanasan konstan, logam, litium, kobalt, nikel benar-benar larut, beralih ke keadaan cair. Untuk mengekstrak logam tertentu dari sup ini, proses ekstraksi ion digunakan. Reagen khusus ditambahkan ke larutan, yang secara selektif mengikat hanya satu logam, seperti kunci dengan gembok. Akibatnya, setiap logam mengendap di lapisan terpisah. Jika hidrometalurgi adalah kimia halus, maka pirometalurgi adalah kekuatan primitif api. Di sini semuanya benar-benar terbakar dan meleleh. Massa hitam dimuat ke tungku busur besar, di mana suhu mencapai hampir 1650 derajat Celcius. Dengan panas seperti itu, logam meleleh, sementara plastik dan residu organik lainnya hanya terbakar. Massa yang meleleh berlapisan di bawah aksi gravitasi, seperti minyak dan air. Logam yang lebih berat seperti kobalt, nikel, dan tembaga mengendap di bagian bawah, membentuk paduan berharga. Sedangkan litium yang lebih ringan tetap di lapisan atas, dalam apa yang disebut terak. Kemudian, terak ini diekstrak dan diproses secara terpisah untuk mendapatkan litium murni. Metode ini lebih cepat dan memungkinkan pengolahan volume besar, tetapi juga lebih boros energi. Setelah pendinginan, logam yang diekstrak tampil dalam bentuk batangan yang sangat murni, berkilau, halus, dan siap untuk kelahiran kedua mereka. Pendinginan setelah proses pirometalurgi adalah tahap yang tidak kalah penting. Jika hanya membiarkan logam cair mendingin di udara, ini bisa memakan waktu beberapa hari dan menyebabkan pembentukan struktur kristal yang tidak merata, yang akan memperburuk kualitas. Karena itu pendinginan selalu terkontrol. Batangan dapat bergerak perlahan di konveyor, di bawah kipas yang kuat. Ini seperti pengering rambut raksasa, yang dengan cepat tetapi merata mendinginkan permukaan. Untuk proses yang lebih cepat, batangan yang memanas dapat dicelupkan ke dalam bak air besar, atau cairan pendingin khusus. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Logam yang panas, saat masuk ke air, langsung terbungkus awan uap mendesis. Kadang-kadang pendinginan gabungan juga digunakan. Pertama udara, kemudian air, untuk mengurangi tegangan internal dalam logam. Pendinginan terkontrol memastikan struktur logam yang homogen,
yang sangat penting untuk penggunaan ulang mereka, terutama dalam produksi baterai berteknologi tinggi baru. Litium yang diperoleh, sekarang dalam bentuk litium karbonat yang sangat murni, akan kembali ke pabrik untuk menjadi jantung baterai baru, yang akan memberi daya pada mobil listrik atau bahkan ponsel Anda. Nikel dapat menjadi bagian dari paduan super tahan untuk turbin yang menghasilkan energi dari angin. Dan kobalt, komponen yang tak tergantikan dalam peralatan medis yang kompleks. Kami benar-benar menutup siklus. Baterai lama yang dibuang memberi kehidupan pada teknologi baru yang canggih. Baterai yang dibuang dapat berubah menjadi bencana lingkungan yang nyata. Pertama, mereka mengandung logam berat beracun yang, saat mencapai tempat pembuangan sampah, merembes ke tanah dan air tanah, meracuni segala sesuatu di sekitarnya. Kedua, penambangan logam tanah jarang baru adalah proses yang sangat kotor dan destruktif yang menghabiskan sumber daya alam dan menyebabkan kerusakan kolosal pada ekosistem. Daur ulang menyelesaikan kedua masalah ini secara bersamaan. Dan tahukah Anda di mana lagi kekuatannya? Semakin banyak baterai yang kita daur ulang, semakin sedikit kita bergantung pada pasokan bahan baku yang tidak stabil dari negara lain, memperkuat kemandirian teknologi kita. Meskipun semua pentingnya litium, hari ini di dunia hanya sekitar 1% logam ini yang didaur ulang. Alasan utamanya adalah biaya tinggi dan kompleksitas proses. Tapi sekarang juga, peneliti di seluruh dunia sedang mengembangkan teknologi baru yang lebih murah yang dapat mengubah situasi secara radikal dalam tahun-tahun mendatang.